Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita, ya. Meskipun kadang-kadang kitanya sulit diatur, tapi Allah tidak berhenti. Allah tidak mutung memberi nikmat kepada kita. Itu bedanya Allah dengan kita. Kalau kita itu ya memberi itu ya, kalau bisa ya nek aku dikei ya tak kei terus tak balas. Kalau Allah enggak ya, apalagi kalau tadi yang mau diberi itu nganyelke ya, gaiman terus kan gitu ya, ini orang api kalau aku. Nah coba bayangkan ya, Allah itu tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita meskipun kitanya tadi sulit diatur. Padahal ya, Allah mengatur kita itu kebaikannya untuk siapa, Bu? Kita, kembalinya untuk kita. Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita. Itu dalam rangka kebaikan untuk kita ya. Jadi kalau jenengan mendengar adzan ya, jangan kemudian yang terucap dari lisan kita itu loh kok wis ada rasanya ambon banget keluar. Biar makan kok bisa ripun kok Allah bilang jenengan kok ripun Allah ya, bukan salah Allah. Salah Allah tidak pernah berbuat dolim kepada hambanya. Dan tadi sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita ya. Seringkali awake dhewe ya, sholat itu bukan jadi kebutuhan loh, Bu. Kalau kebutuhan ya, seperti kita butuhnya terhadap air saat kita haus dan kepada makanan saat kita lapar. Bayangke mulai ke pengajian iki ngelak ngeling tekan rumah ora ini ngopo-ngopo. Kira-kira pripun jenengan? Tinggal rumah kok malah orang ini mau belanja dengan ya orang masalah. Jadi itu ya, Allah itu tidak pernah ya menunggu kitanya berbuat baik lalu Allah memberi nikmat, tidak pernah, Bu. Ya, bahkan jangankan kita yang masih ada label iman, ya kan? Yang kafir sekalipun Allah tetap berikan ya kenikmatan saat ini. Maka ya kita jangan pernah bosan. Apa yang tidak boleh bosan? Bersyukur ya.
Ya, karena Allah juga tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti Allah memberikan kenikmatan kepada kita, meskipun nikmatnya mungkin dirasa oleh kita nggak pas. Ya, salah satu contohnya, pengen kita dituruki awake langsung nyem, ya kan Bu? Nyem sehat. Ya. Lah kok iki arep tangi wae kerengkang kok jebul buka-buka. Kan begitu kalau sudah sepuh, ya. Ini juga kenikmatan. Ya, saat apa? Saat kita kemudian mensyukuri dengan cara bersabar. Ya, jadi kenikmatan. Maka ibu-ibu jangan pernah berhenti bersyukur. Sebagaimana dia kita masih hafal orang itu. Lupa. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, semangat, sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Oh, wanita Islam, yes. Ada tambahan. Yo, coba. Ini bagian dari syukur, ya. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, selalu bahagia, semangat, sehat, dan bermanfaat. Allahu Akbar. Wanita Islam, yes. Doa Bu, apa lagi? Ya, makanya tadi, ya kenapa kita harus mengucap alhamdulillah, ini salah satu bukti rasa syukur. Kemudian disikapi, harus semangat Bu. Dalam kondisi apapun, bismillah, kita semangat terus. Untuk apa? Untuk menjadi orang baik. Ya. Kenapa? Karena dengan semangat ini akan muncul sehat. Karena sejatinya penyakit itu sumbernya ada pada hati. Hati yang bersyukur, bahagia, semangat, ini insya Allah sehat. Nah, kalau sudah sehat apa yang harus kita lakukan? Memberi manfaat. Jangan sehat lumpur, lumprak, lumpur. Ya, bertangi, ya, maem, bermaem, ngantuk meneh, turu meneh. Ya, ini jangan. Memberi manfaat. Bertebaranlah di dunia, ya kan? Untuk apa? Untuk kemudian menebar kemanfaatan. Karena itulah, ya, tugas kita di dunia. Makanya Rasulullah sampaikan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang mampu memberikan manfaat terbanyak kepada manusia yang lain. Jadi tidak boleh yang penting awakku, yang penting keluargaku, itu gak boleh di dalam Islam. Karena Islam itu agama jami, agama bersama, jamaah. Jadi kalaupun masuk surga, ojo dhewe Bu. Jenengan masuk surga dhewe wedi. Nah, bagaimana tidak takut? Gambarannya surga itu seluas langit-langit dan bumi. Jenengan dhewe coba. Jadi kalaupun masuk surga bareng. Makanya ada pengajian, iya kan? Saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Ya. Dan itu harus terjadi di setiap saat. Ya, tidak hanya ketika dalam majelis taklim saja, di rumah juga watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dengan siapa? Dengan seluruh isi rumah. Nanti di masyarakat, di RT, di RW itu juga harus dipraktekkan. Supaya apa? Kita terus bergerak menjemput kebaikan. Karena dengan kebaikan tadi akan terhimpun pahala. Dengan pahala, maka kita akan lebih mudah masuk surga. Ya. Oleh karena itu, ya, cara menghimpun pahala diantaranya memberi manfaat kepada banyak orang. Baik itu lewat harta,
lewat tenaga, pikiran, ilmu, sampai kepada doa, ya kan? Ya, doa itu jangan terus kemudian akhirnya orang dongake aku ya nggak usah nunggu didoakan, nggak usah nunggu dimintai doa. Kita diperintahkan mendoakan semua saudara kita di setiap selesai sholat. Ya, bukankah Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu kan sudah ya, baik yang hidup maupun yang meninggal. Jadi jangan hanya Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, aku ya sudah ngomong apa dong ngomong Rabbil firli wali walidayya. Kuwi berarti nganggo kowe karo wong tuwa. Nah, nganggo sedulurmu. Nah itu Allahumma firlil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita bersyukur hari ini kita bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk mengambil manfaat dan kebaikan-kebaikan dari tholaqul ilmi. Tadi sudah dimulai dengan tahsin, ya. Tahsin itu jenengan jangan mutung. Sebab apa? Jenengan belajar wis tuwa. Jangan mutung. Angel aku. Belajar wis kaku. Tadi itu ya so itu ujungnya ke atas, pangkalnya ke atas. Piye coba bayangin, ujung lidah ke atas, pangkal ke atas, itu baru bunyi so. Tengahnya jangan naik. Yo, piye? Ya, muni satu huruf saja, membenahi satu huruf saja bisa jadi setahun loh. Ya, tidak bisa karena tadi. Maka ini juga pelajaran buat kita. Artinya apa? Jangan sampai ini kesulitan itu diwariskan kepada anak cucu. Ya, anakku wis gede-gede begini. Putune. Cucunya itu diajari manggil guru yang betul-betul tadi bersantai. Nek awake dhewe demen kan guru tok ya. Iya. Kadang-kadang buka air dari ya wis melu. Mbak mudeng. Air robal ngalamin. Ngalamin sapa? Sekarang sudah bersama, Masya Allah. Ibu-ibu nggak usah putus asa, tetap ikut karena apa? Allah tidak menilai hasil. Yang dinilai Allah adalah proses jenengan. Ya. Jadi gerotal-geratul itu insya Allah itu jangan-jangan karena kita betul-betul ikhlas, kemudian dengan itu Allah mempermudah kita masuk surga. Allah nggak luar biasa. Nggak usah mikirkan pora rampung-rampung, pora iso-iso, nggak usah dipikirkan. Yang penting teko melu ya, belajar, ikut belajar ya. Karena memang kalau sudah tua itu ya rontok angel tuh. Kok nggak kali angel, bener kayak huruf angel. Masalahnya apa? Salahnya itu udah puluhan tahun loh jadi anak. Jadi dibenerin itu angel banget, angel banget. Makanya cucu kita jangan diwariskan angelnya ya Bu. Ya, wariskan yang muda karena kalau anak-anak itu masih lebih ya. Mereka masih ingatannya bagus, kemudian juga ya melangsungkannya juga masih luas ya, lemes ya, nggak seperti kita karena mereka masih dasar, masih betul-betul ya tidak seperti kita. Kalau kita kan yang salah sudah puluhan tahun, dibenarkan itu angel. Merubah itu jauh lebih sulit daripada membangun. Kalau membangun lebih mudah daripada merubah. Ya ibu-ibu, kita lanjutkan kajian fikih kita. Hari ini kita akan belajar ya, adab-adab pergi ke masjid untuk seorang wanita. Ya. Jadi wanita tidak dilarang ketika ingin berjamaah bersama kaumnya di masjid
masjid kaumnya, ya boleh ya. Tapi ada ketentuan-ketentuan yang mengikat, ya. Tidak seperti bapak-bapak. Yang pertama, halaman 264. Tidak memakai minyak wangi dan pakaian yang indah yang berpotensi menimbulkan fitnah, ya. Jadi ibu boleh ke masjid dengan catatan jangan kemudian pakai parfum, nggak boleh, ya. Kalau itu ada, maka pulang mandi, kata Rasulullah. Ya, karena pernah Rasulullah menjumpai seorang wanita yang ingin berjamaah di masjid, kemudian tercium bau wanginya. Maka Rasulullah perintahkan untuk pulang. Kemudian wanita ini mengatakan, ya untuk apa kami pulang? Mandi. Mandi bagaimana Rasul? Seperti mandi saat janabah. Coba. Kenapa kok sampai sedemikian? Ya, karena bau wangi itu untuk bapak-bapak akan bisa menjadi fitnah. Ya. Ada 2 kesenangan kata Rasul yang aku tinggalkan untuk para laki-laki. Apa itu kesenangannya 2? Parfum, bau wangi dan wanita. Coba bayangkan, kalau ini 2 fitnah ini terkumpul di dalam diri seorang wanita, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kurang ngerti ini. Ya, betul. Ya, pada akhirnya akan terjadi sampai kepada kemaksiatan, zina. Karena yang namanya bapak-bapak ibu nek mambu wangi seneng aja. Pikirannya neko-neko. Ya. Apalagi kalau yang wangi itu adalah wanita. Jadi sing nganggo ki biasa-biasa bae. Ning magone wangi ini banget. Wes, jadi bayangannya bapak ini sampai ubun-ubun, ini luar biasa. Iya, sampai ubun-ubun. Dan nanti kalau sudah sampai ubun-ubun, tegangan naik. Kalau sudah tegangan naik, kira-kira sholat pripun? Ya fitnah. Akhirnya tidak memikirkan sedang bertemu dengan Allah, tapi memikirkan wangi-wangiane mau kae sapa yo goleki. Itu fitnah. Ya, makanya ibu-ibu jangan kemudian kamu nggo parfum bae ora entuk. Tidak, Bu, karena tadi ini syariat. Kalau syariat itu datangnya dari Rasulullah. Rasulullah-nya dari siapa? Dari Allah, dan Allah Maha tahu tentang bagaimana sensitivitas penciptaannya. Nah, kalau di masjid saja tidak boleh memakai wangi-wangian, apalagi kalau di pesta, kondangan, jagongan. Ya. Karena apa? Di masjid itu yang datang laki-lakinya laki-laki seperti apa, Bu? Soleh. Tujuannya mau ke masjid, mau sholat berjamaah. Itu saja tidak boleh, apalagi kalau jenengan jagong. Karena jagong itu berkumpul laki-laki perempuan, dan laki-lakinya apa bisa dipastikan solid semua? Ya nggak mungkin. Malah justru wong non muslim, wong kafir juga ada di sini. Udah, ya jadi jangan bukan berarti berarti orang itu ini masjid tok. Enggak. Ya. Berarti Bu ini mambune kudu apa? Ya orang juga. Ya enggak juga, jangan begitu. Mensikapi aturan itu harus dengan kelembutan. Jangan dengan kemudian kebalikannya. Itu namanya
setengahnya protes jangan itu. Iya kan? Ya kalau kayak orang gitu. Jangan. Ya. Ini aturan Allah Rasul. Ya, mutlak benernya. Dan kita tidak boleh kemudian tapi akhir tapi gak boleh. Kalau itu datang dari Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Sudah Bu, malah mirip parfum dilarang. Ya, terus nek duwe parfum nganggone kapan Bu? Nganggone karo pake. Nek sing wis ora duwe pake wis ora usah tuku pake. Ojo kakean pola. Gak usah ya mapan tidur pakai parfum. ya parfumnya beda ya Bu. Parfumnya parfum ya bau minyak kayu putih ya, fresh care ya, GPU minyak telon ya. Ini jangan ya, karena di sini dikatakan dalilnya dari Zainab istri Abdullah. Dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para wanita ya, apa? Ida syahidat ihda kunnal masjidah falatamassa tiban. Ya, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka janganlah dia memakai minyak wangi. Ya. Padahal zaman dulu minyak wangi laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Ini saja tidak boleh. Nah, berarti apalagi zaman sekarang. Karena zaman sekarang minyak wangi laki-laki dan wanita sama. Ya. Bagaimana bedanya dulu? Minyak wangi laki-laki itu tidak terlihat warnanya tapi tercium baunya. Sementara minyak wanita perempuan terlihat warnanya tidak tercium baunya. Itu boleh. Nah, sekarang mau jenenge minyak wangi kok tidak tercium baunya gitu. Sekarang ya, usah mau minyak wangi. Girit. Ya. Sekarang nggak ada minyak wangi yang ada warnanya. Ya. Minyak wangi itu apalagi pakainya yang spray. Kalau spray itu disemprot hilang, warnanya nggak ada. Yang ada tinggal baunya. Ya, maka jangan kita pakai. Kecuali di rumah, di kamar bersama suami. Di rumah pun tidak boleh ketika apa? Ya. Menerima tamu laki-laki. Ya. Terus nek ning omah nek arepan tidur. Ya mapan we ya pakai kutek boleh Bu. Pakai eyeshadow boleh. Pakai lipstick boleh. Pakai blush on boleh. Ya. Bar kuwi terus disemprot karo minyak wangi. Serot ngarep serot mburi. Bu arep mendi jare Pak. Aku arep mapan turu, Pak. Wah, bojoku luar biasa. Seksi terus. Pakai pakaiannya yang kira-kira rodok kebuka sidik. Iya, harus begitu. Ya, kita jadi penggoda untuk suami kita, pahalanya luar biasa. Gak usah digoda aja, Mas. Bukan digoda aja, bukan sudah. Lah, orang digoda ini kayak mana tampilannya bojone, bojo dulu luar biasa. Ya, coba dibiasakan begitu, ya. Nanti jangan sampai ya, ketika kita dandan itu suami kita orang ini gitu, Bu. Tunggu, aku sih ngerti sakit belajar fikih soalnya. Itu deh secantik-cantiknya sudah. Baunya wangi ya, dan kemudian tampil cantik. Wah, bojone orang tani-tani.
Terus turu tangi deko. Nah, kemudian dari Abu Hurairah dalil berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jangan kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah datang ke masjid. Ya, hendaklah mereka keluar dari rumah dalam keadaan tidak memakai minyak wangi. Ya, jadi itu yang pertama, adabnya tidak memakai minyak wangi dan memakai pakaian yang indah. Pakaian indah itu yang bagaimana? Pakaian yang berpotensi menimbulkan fitnah, pakaian yang berpotensi menjadi pusat perhatian. Ya, di antaranya kita rukuh ini juga harus diatur ya Bu. Ya, aku nek arep jamaah komu mau wis nganggo rukuh. Ning rukuhe Bu, Masya Allah, gambare ya wakeh banget. Ya. Terus warnanya mencolok, itu juga tidak boleh. Ya. Apalagi tuh ruku gambarnya Frozen. Ya. Anak-anak itu sejatinya juga gak bagus loh ya. Ya. Kenapa harus anak-anak Islami kita mengidolakan Frozen? Ya. Frozen itu dari mana itu? Ya. Jadi nggak usah ya diberikan ruku yang gambarnya seperti itu, sajadahnya seperti itu, nggak usah. Ya, dari awal kita mendidik mereka ya seperti apa didikan Islam. Ya. Gambarnya ya nggak usah pakai gambar, ya karena memang yang paling bagus itu adalah yang tidak bergambar, sebab dengan bergambar ini berpotensi mengganggu kekhusyuan sholat. Ya sih nganggur apa Bu? Ya cucu kita, anak kita yang di belakang ya Allah, ke ayune gambare. Kalau sholat mikir ke ayune gambar proses. Jangan ya. Jadi ibu-ibu kalau membelikan ya rumput cucu atau anak perempuan, kalau bisa ya, kalaupun memang anak-anak suka gambar untuk kemudian membangkitkan mereka rajin sholat, ini jangan kemudian yang akhirnya mengganggu. Gambar ya gambar itu aja ya, gambar flora itu tumbuhan ya, kayak kembang yang kecil-kecil ya, atau mungkin daun yang kecil-kecil, kan ada motifnya ya. Jadi jangan kemudian gambar yang malah justru gambarnya fauna atau tadi Frozen itu kan gambarnya setengah manusia atau itu. Jangan. Ini juga harus disikapi. Karena apa? Tadi ini berpotensi menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau kita yang pakai. Ya, karena kita itu setiap amalannya sudah tercatat baik buruknya ya, sementara anak-anak kan belum. Makanya ya hati-hati dengan penampilan ya. Kalau kita ya sholatnya bersama kaum ya kita atau bersama jamaah yang lain, perempuan yang lain, bawa ruku yang sederhana, yang umum saja ya. Jangan kemudian ruku yang rendone oke, wayene oke, modele dijeri. Apa Bu? Iya, ya. Ya, boleh ya. Sebetulnya warna putih yang dianjurkan Rasulullah itu untuk laki-laki. Kalau perempuan yang sunnah, yang aman, warna gelap. Ya, hanya saja diadopsi orang Indonesia, Malaysia itu ya akhirnya ruku putih, baju ihram putih. Sementara untuk wanita putih itu semrawut. Kalau itu seperti itu berarti kelihatannya pakai ruku tapi dia tidak menutup auratnya. Ya. Gimana? Ya, kecuali pakai dasi
boleh. Tapi kalau di rumah misalnya dia pakai daster gondil, rambutnya lepas, ya kan? Ya, langsung pakai rukunya putih. Kita merasa sholat, tapi sejatinya belum sholat. Kenapa? Dilihat itu sekarang bentuk tubuhnya terbayang di situ. Apalagi rambutnya itu kemudian ya kelihatan hitamnya. Ya, jadi hati-hati loh ya untuk wanita pakai baju putih, warna putih dan warna terang itu hati-hati ya. Kita harus dalemannya warna gelap kalau pakai baju putih. Ruku juga kalau kita punya ruku putih berarti harus didobeli. Paling tidak sampai sini dobelnya ya. Karena apa? Bagian rambut itu cenderungannya kan kalau di rumah tidak pakai daleman ya, rambut langsung aja pakai ruku. Nah itu berarti didobeli supaya apa? Ini tidak semrawang. Kenapa pakai sini? Karena biasanya ke bawahnya ini kan sudah pakai baju lagi ya. Maka itu ya, jadi upayakan kalau kita keluar maka yang bagus itu rukunya warna gelap ya, betul ya. Kalau motif itu mungkin ada potensi mengganggu ya, ya gambarnya itu ya mengganggu. Meskipun tadi saya gambarkan ya untuk anak-anak itu kalau motifnya flora saja ya, tumbuhan ya. Tapi kalau untuk dewasa ya nggak usah, udah kena taklif kok ya. Tadi kan anak-anak belum terkena taklif ya, kebaikannya keburukannya belum tercatat. Tapi kalau untuk kita ya sudah, ngapain lagi ya. Jadi kalau kita sholat jamaah di masjid kaum kita, upayakan pakai ruku yang sederhana yang sama dengan yang lain. Artinya ya, tidak mijeni. Karena nanti kalau kita mijeni di sini kan ya, jangan pakai pakaian yang indah. Kalau ruku kita mijeni, ini berpotensi jadi pusat perhatian. Dan yang memperhatikan kita bukan hanya yang sejenis, tapi yang lawan jenis juga ini bisa tertarik, ya kan? Ya, dengan pakai ya ruku yang apik banget ya, ada payetnya, ada bordirnya, harganya mahal. Ini jadi pusat perhatian paling tidak ya. Ini yang di belakang kita, jamaah di belakang kita itu nyawang, ya Allah regane piro, iya enggak? Kalau kita yang di belakang juga pasti begitu ya, minimalnya begitu. Maksimalnya apa? Alah padune panen lah, sholat baru kayak mana? Coba bayangkan ya. Mereka yang merusak hatinya bukan kemudian komentar kebaikan, meskipun komentarnya tidak keluar lewat lisan, masih di dalam hati. Ini potensi mengganggu. Inilah yang disebut fitnah. Nah, maka tadi kalau kita punya misalnya ruku dapat dikasih ya api banget, nah ini mesti bukannya larang, istimewa misalnya, itu pakainya di rumah saja. Kalau yang keluar itu ya pada umumnya aja ya, sesuai kebanyakan orang. Nah, itu yang paling aman. Kalau yang bagus yang tadi mungkin ada renda, ada model ya, itu di rumah saja. Ini jauh lebih aman. Karena kalau di rumah kan ini kita stop ya. Tidak ada orang lain, jadi tidak menimbulkan fitnah. Ya maksudnya begitu. Kemudian yang kedua, berzikir ketika keluar dari rumah, dan ini juga tidak hanya ketika keluar untuk pergi ke masjid, tapi secara umum ketika kita keluar rumah kita diperintahkan untuk berdoa ya, berzikir ya. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Ya. Di sini disampaikan apabila seorang hamba keluar rumah kemudian ya, berdoa dengan doa yang dituntunkan, maka hamba itu akan Allah beri petunjuk.
Yang kedua, hamba itu akan dilindungi. Dan yang ketiga, hamba itu akan dijauhkan dari setan. Kemudian tambah satu lagi, maka Allah cukupkan semua kebutuhannya. Tuh, 4 loh Mbak. Pertama, akan diberi petunjuk. Yang kedua, akan dilindungi. Ya. Yang ketiga, dijauhkan dari setan. Dan yang keempat, akan dicukupi kebutuhannya. Doanya gampang ya. Jadi jangan sampai ini tidak dibaca ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Meskipun perginya hanya sekedar ke warung ya, warungnya cecak dong Bu, kok dadak dongo kaya ngono. Lah, doa itu tidak ada ruginya kita ucapkan, malah justru kebaikan tadi yang kita dapatkan. Meskipun cuma ke warung, mungkin lebihnya 1-2 rumah dari rumah kita, tapi potensi enggak Bu jenengan kesandung, berpotensi ya. Potensi enggak jenengan kena jambret, berpotensi ya. Makanya ya, jangan gara-gara perginya cuma deket tidak kemudian dibaca. Bayangkan kalau itu dibaca terus, kita berapa kali keluar dari rumah ya, mau pengajian keluar dari rumah ya, mau arisan RT keluar dari rumah ya kan ya, mau ke bakul sayur keluar dari rumah, itu dibaca terus. Berarti sehari itu jangan diliputi petunjuk, senantiasa dilindungi, dijauhkan dari setan, dan dicukupkan segala kebutuhan. Apa enggak hebat? Jadi jangan hanya ketika perginya jauh ya. Nah kemudian hendaklah juga mengucapkan doa menuju masjid. Nah ini doanya agak panjang ya, tapi sejatinya gampang juga, karena nanti nuron cuma gitu aja ya. Di sini bunyinya Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron waj'al fi sam'i nuron waj'al fi basari nuran ya, waj'al fi khalfi nuran wa min amami nuran waj'al fi fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran ya. Kita minta cahaya kepada Allah ya. Di antaranya di sini, wahai Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya di belakangku, di depanku, di atasku, di bawahku. Ya Allah, berilah aku cahaya. Nah kalau misalnya belum hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia boleh monggo ya. Daripada jenengan tidak berdoa ya, malah ya kadang-kadang kalau berangkatnya tidak sendirian, maunya badai pun mau jamaah ya, disapa sama ibu-ibu yang mungkin pas ada di depan rumahnya, ini loh mau jamaah ke masjid, dia berdua atau bertiga ya, malah berdui ngomong ini, oh ya awal ini jamaah tuh masjidnya orang ngomong-ngomong malah orang yang jamaah. Ini bisa terjadi loh ya. Maka ibu-ibu hati-hati ya Bu, kalau misalnya dengan berdua, bertiga, berempat jenengan kok terus ngerumpi, lebih baik dewean Bu. Iya, lebih baik sendiri. Olahraga juga seperti itu, jalan pagi loh Bu. Labelnya dari rumah di olahraga jalan pagi, apik banget. Ampir-ampiran karo koncone. Sepanjang perjalanan olahraga. Astagfirullah.
Tapi piye yang orang rasa yang mbok dikira kok dikira piye lho piye kok dikira piye dimulai Bu nanti sepanjang jalan kita sama-sama zikir ya subhanallah 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 nanti sampai sana ganti ya Bu alhamdulillah 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 insya Allah sehatnya luar dalam iya kan iya pahalanya dunia akhirat jadi seperti itu ya. Sekali-kali wong ya sing olahraga wong muslim kabeh ya. Subhanallah kan ya mestinya ya dene ya iso to masa ngomong subhanallah ora iso wong muslim jadi seperti itu daripada tadi ya. Nanti ada yang nyela tuh saya seorang sangkar wong Mbak Eka ya orang kaya orang dia bisa jadi nanti di itu kan orang kaya orang asyik ya itu setannya di situ ya. Maka kalau berpotensi seperti itu lebih baik sedikit ya lebih baik sedikit karena riba gosip itu dosa besar. Nah kemudian yang ketiga berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi kalau ke masjid upayakan dengan tenang, apalagi ya dari sisi usia sudah tua, ojo kamrungsung. Makanya ya persiapan itu sudah jauh sebelum adzan. Jangan nunggu adzan. Kenapa? Karena kalau nunggu adzan, otomatis kita tidak kemudian khusyuk mendengarkan adzan, menjawab adzan, disambi wudu, disambi pakai baju, kan begitu, ya. Jadi adzan itu kita sudah siap, ya sudah siap. Apalagi kalau jarak antara rumah dengan masjidnya agak jauh, ya. Ibu upayakan persiapan itu jauh sebelum adzan ya. Tapi yang ini kelihatannya mudah diucapkan ya. Dipraktekkan ki angel. Apa meneh nganggo wong wedok, alasane gawean pulung ra. Gaweane ning wae. Gaweane ning wae. Dan itu tadi sejatinya ketika kita bisa mempersiapkan dari awal sebelum adzan, ini tentu saja ada nilai plus ya Bu. Allah suka karena ini hambanya itu betul-betul mempersiapkan ketika hendak berjumpa dengan aku kata Allah. Jangan kemudian kok sik ngenteni adzan. Nah, seringnya kan begitu. Sik ngenteni adzan. Adzane kumandang, Bu, jarane ngenteni adzan. Ya sik to yo jawab adzan sik. Ya. Akhirnya kemerungsung. Ya kemerungsung akhirnya. Nah, kalau kemerungsung nanti jatuh-jatuhnya di masjid jadi masbuk. Ya kan? Ya, berarti rugi ya Pak Edi. Pertama, rugi tidak dapat sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, tidak dapat ya pahala keutamaan takbiratul ihram bersama imam. Belum lagi yang ketiga, gara-gara kemerungsung lali orang takbiratul ihram. Bubar. Iya, gara-gara kemerungsung itu akal sehat kita kadang-kadang hilang Bu. Ya, hilang. Maka di sini dikatakan dalilnya dari Abu Qatadah. Dia berkata, ketika kami tengah mengerjakan sholat bersama Nabi SAW, tiba-tiba terdengar suara keras dan ramai dari beberapa orang lelaki. Tatkala beliau selesaikan sholatnya, beliau bersabda, apa yang kalian lakukan? Sejumlah laki-laki itu menjawab, kami tergesa-gesa untuk mengikuti sholat berjamaah. Nah, Rasulullah bersabda, jangan lagi kalian lakukan itu. Apabila kalian datang ke sholat berjamaah, maka kalian harus menjaga ketenangan. Rakaat sholat berapapun yang kalian dapatkan, kerjakanlah. Sedangkan yang terlewatkan dari kalian, sempurnakanlah.
Jadi kalau kita telat jangan tergesa-gesa mengganggu jamaah yang lain. Di samping juga berpotensi ya menghilangkan kesadaran kita. Akhirnya apa? Ya di antaranya tadi yang paling fatal itu ketika sampai tidak takbiratul ihram. Ya, ketika tidak takbiratul ihram kita seakan-akan sholat berjamaah, tapi sholatnya tidak sah. Ya. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat, berzikir pada saat masuk masjid dan saat keluar darinya. Ini juga jangan dilupakan ya Ibu. Begitu masuk pintu masjid maka ucapkan ya, apa Bu? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu minimalnya. Maksimalnya apa? Di sini diajarkan Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya. Kita ambil yang ujungnya saja. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, kemudian apabila keluar maka ucapkanlah Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya, itu juga sama. Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Ya, Allahumma gfirli dunubi, Allahumma ftahli abwaaba fadlik. Ya, ketika keluar. Kemudian yang kelima, kerjakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum engkau duduk. Jadi jangan langsung duduk, ya. Upayakan kemudian sholat tahiyatul masjid. Nah ini tentu saja, ya kalau ya waktu sholat didirikan masih longgar, ya iqomah ya, masih agak lama. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, jadi jangan lupa, jangan lupa. Ya. Maka dari rumah kita sudah dalam kondisi wudu, ya, supaya tidak kemerungsung. Nah, kemudian yang keenam, apabila iqomah telah dilantunkan, jangan mengerjakan sholat sunnah. Maka kalau sudah iqomah, kita masih ya sholat sunnah, kalau masihnya itu tinggal tahiyat, silahkan diteruskan. Tapi kalau baru 1 rakaat, dibatalkan jauh lebih baik daripada meneruskan. Ya, sudah langsung batalkan saja. Jangan kemudian lakukan iqomah, kan juga ada jedahnya Bu Yeni. Tapi jenengan nanti tidak dapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya. Terus juga nanti yang 1 rakaat ini ngebut. Ya, ngebut. Ya, jadi tidak ada tumakninah. Kalau sholat tidak ada tumakninah berarti sholatnya tidak sah. Karena tumakninah itu bagian dari rukun sholat kita. Nah, kemudian yang ketujuh, wanita segera meninggalkan tempat sesudah sholat. Ini terutama ya kalau sater atau hijabnya antara jamaah laki-laki dan perempuan tidak sempurna, ya. Bisa jadi setengah badan atau ya semerawang kelihatan atau sama sekali tidak ada hijab, cuma jarak saja. Nah, ini begitu salam maka wanita harus segera pulang. Jangan zikir di situ, sholat sunnah di situ, jangan. Ya. Kecuali kalau santernya ruangannya antara jamaah laki-laki dan perempuan itu betul-betul aman, ya, tertutup boleh. Ya. Dan sekarang masjid sudah banyak yang modelnya seperti itu, ya, tertutup. Boleh kita di situ ya zikir sesudah sholat, kemudian ya sholat ya sunnah di situ bagiannya monggo ya. Dan tadi
Kalau itu dilakukan, berarti kita harus menunggu sampai bapak-bapak betul-betul sudah pulang, baru kita keluar pulang. Jangan membersamai bubarnya bapak-bapak, bahkan sampai kemudian tamu jangan ya, karena tadi wanita itu ya ketika keluar rumah maka diikuti setan ibu-ibu ya, dari depan setan, dari belakang setan, kanan setan, kiri setan, maka kita harus tahu jangan ikut kesetanan. Hati-hati ya, karena berpotensi sekali. Seringkali mungkin kita ya melihat atau mendengar ada seorang suami ya menceraikan istrinya, lah nikah lagi ki janjane sing dinikahi ki aduh banget karo bojone sing ya bojone ki janjane wis luyayu ya, terus lembut, lah kok dekne kok malah njupuk sing kae ninggalke sing iki. Nah itu lah iya kan ya karena tadi awalnya ketika belum jadi istrinya itu kesetanan dia. Menganggap ya kok ayu banget, menarik banget, kan bisa jadi seperti itu. Maka ada pepatah rumput tetangga lurus terus ya kan ya, rumput tetangga jauh lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Nah, itu hati-hati ya. Dan kita juga harus hati-hati ya, jangan kemudian terlalu ramah dengan ya tetangga kita ya, suami dari ya tetangga kita jangan terlalu ramah Bu. Ramah boleh, ning ojo keramahan. Nanti kita jadi kesetanan. Iya, menarik. Wah, padahal begitu masuk rumah dia terus bojone, "Pak, tolong ya. Engko toko naiki, engko mampiro ning kene." Astagfirullah. Ning jogo mau ketok anggun barang ning jero kaya setan. Ya, iya. Karena biasanya kan ya istri dengan suaminya, suami dengan istrinya ya seperti itu ya. Begitu ya dengan suami orang, dengan istri orang, walah nganti terus nganti bojone ketemu ya, bojone tanggane. Iki sing malah ramah banget iki ora sing wedok, sing lanang. Akhirnya apa? Bojone jiwit. Ayo ndang mulih. Itu jangan ya. Begitupun kita, jangan Bu ya, ketika kita bersama suami kita ya, ada ya suami tetangga kita, jangan kita yang nyapa dulu, biarkan suami kita. Karena apa? Suara wanita itu bagian dari itu ya, hati-hati. Jangan malah kitanya yang Masya Allah ate anggun ramah tekanimu mah kowe rasakno dan bojo. Iya, jangan ya, jangan. Maka ya kalau ada ya seorang bapak sakit ya, biasanya kan yang senang nengok orang sakit itu kan ibu-ibu toh ya. Iya. Nah, iya rombongan, betul rombongan. Tapi di dalam Islam ya, kalau di situ tidak ada temannya, kita harus dibawa dibalik tirai. Ya, dibalik kodenya, jangan ikut masuk. Ya. Karena apa? Kita nggak tahu bapak ini auratnya ketutup apa enggak. Orang sakit kan kadang-kadang iya kan? Nggak gagas itu. Apalagi sakitnya sampai mungkin ya menghilangkan akal dia. Ya. Maka kalau misalnya kita mau nengok meskipun rombongan, sampaikan kepada istrinya ya, Bu, awake dhewe sak RT arep nengok lho, ibu-ibu nengok Pak tolong ya jangan di sana atau anaknya ada di sana gitu. Jadi persiapkan
dipersiapkan dulu kan ya, diselimuti, terus mungkin juga ya pakaiannya dikenai, ya itu. Ya, jadi hati-hati, jangan budas-budus. Aku kan orang nengok, siapa nengok, asli. Tapi ya ada etika, ada aturan karena lawan jenis. Maka memang yang bagus kalau yang sakit laki-laki yang nengok suami kita. Kalau yang sakit perempuan yang nengok ya kita, begitu. Jangan kebalik, saking ramai suaminya malah justru aku kan di Pak arep kayak lo pilih buka loro to Bu. Lah aku mbok tinggal, lah kok orang rampung-rampung kok gaweane. Oh, Siti Nono, iki jane gaweanmu. Gitu ya. Ya jadi seperti itu. Ya, upayakan hati-hati karena wanita itu adalah aurat. Maka sampai kepada sholat sekalipun, ketika tidak ada santer yang bisa menutupi dengan baik, ini segera pulang. Ibu-ibu sampai di sini dulu, masih banyak ternyata Bu. Sampai 12. Ini baru 7 ya, baru yang ke-7. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya, belakang dulu. Ya. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus teman kita itu cara sholatnya, bukannya kita pinter ya, cara sujudnya itu kok keliru lah. Ya, rukunnya juga keliru. Kita tuh mau tegur, heboh, tapi tidak meminta, tapi kan udah ditegur, kok keliru terus, tidak siap juga. Tapi kalau anak-anak sih nggak apa-apa, coba bisa dibetulkan biar nggak terlalu lama gitu. Gimana usulnya? Ini ada minum tapi nggak ada. Nanti dulu. Nyambung apa pertanyaannya. Kalau saya lihat kayak gitu, Ya. Ya gimana Bu? kalau saya sering juga lihat kalau sama ada yang keliru sesuai apa yang saya pernah lihat dengan dari ustazah atau ustaz menyampaikan cara yang benar. Lihat itu nanti udah selesai saya ajak cerita ngobrol. Nanti aku ceramah gini. Iya. Jadi Iya. tadi itu salah. Iya. Iya, makasih. Jadi saya memberanikan diri. Iya, betul. Dan tujuannya niatnya baik. Iya. Dia terima. Ya betul ya. Jadi kalau kita ya berjamaah, kemudian kita melihat ya teman jamaah kita itu gerakannya belum pas, ya maka kita punya kewajiban untuk menasehati, ya jangan kemudian kita mengedepankan pekewu. Ya, karena kita juga tidak tahu kan, belum mulai, belum ngomong, ya. Jadi kita tetap punya kewajiban. Masalah diterima atau tidak itu urusan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah kan, bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Dan Ibu, kalau menyampaikan nasihat, ya, membetulkan yang salah, itu jangan kita harapannya mau, ya, karena belum tentu juga betul, ya. Ya, dia malah sok minta kan bisa jadi seperti itu, malah kita dapatnya yang gak enak, ya. Jangan kemudian berharap yang positif dulu, karena ada dua, bisa diterima, bisa juga ditolak. Ketika ditolak, kalau kita siapnya diterima, akhirnya kita sakit hati. Nah, kalau sudah sakit hati, ini berarti kita nasihatinya bukan karena Allah. Ya, maka menasihati itu upayakan kita juga menyiapkan, ya, menyiapkan yang tidak baiknya. Jangan yang disiapkan hanya yang diterima saja, yang tidak diterima juga ya kita siapkan betul, ya. Jangan kemudian dikat aku orang benar, aku pakai jangan, ya. Kita coba, ya. Jadi benar gitu, ya. Kalau sudah selesai tentu saja, iya, sudah selesai sholatnya,
terus kita rangkul karena ini kan saudara kita, terus sampaikan, bisiki, jangan ada orang, ya, dibisiki, Mbak atau Bu, ya, maaf ya, tadi saya kok lihat dari sisi ujung mata saya kan sebelahan ya, dengan sujudnya masih belum benar. Nah, yang benar begini, insya Allah ya. Nanti kapan-kapan tak kasih ya buku sholat sifat Nabi ya. Nggak bisa kan begitu. Akhirnya yang dikoreksi kan tidak hanya sujud, bisa jadi cara takbirnya juga belum pas. Dengan membeli buku, jenengan sejatinya ini sudah menasehati banyak banget. Sudah, nasihatnya satu saja, sujudnya saja misalnya. Tapi kita upayakan beri bukunya. Nah itu kan seakan-akan dia tidak digurui. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi nasihati saudaramu dengan cara jangan menyakiti. Ya, insya Allah. Ya, kenapa? Ya, kita bersaudara maka kita punya kewajiban untuk saling menasihati. Allah. Dulu tanya yang selama ini kita alami itu kalau ada subuh ya itu kita dengar habis sampai habis, kemudian kita doa subuh. Iya. Doa sesudah ada. Kemudian kita sholat sunat qobliyah subuh. Kemudian kita berangkat. Tapi yang sering kita Qobliyah subuh terus berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Seringnya kita terlambat sampai ke masjid itu kita kasih cepat komat ustazah. Jadi kita yang dibenahi, yang dibenahi kita apa masjidnya jedanya terlalu tingkat dari adzan ke komat itu ustazah. Ya, sekarang begini ya. Kalau tadi ya kita pengen semua dapat ya, ada tahiyatul masjid, ada qobliyah subuh, ya kan? Ya, berarti kita mendengarkan adanya itu sudah di masjid. Jangan kita mendengarkan adzan masih di rumah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua boleh juga ketika apa? Ketika jeda antara adzan dan iqomah ini terlalu sempit, kita sampaikan kepada takmir. Sebab ada dua sholat yang Rasulullah ya anjurkan untuk agak memanjangkan antara adzan dan iqomah. Itu sholat asar dengan sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh ini ada yang sampai hampir setengah jam loh. Ya, Kata salah dari adzan ke iqomah, kata salah ya ada aturan dari Rasulullah itu ya, upayakan untuk sholat asar dengan sholat subuh ini agak diperpanjang. Kenapa? Agar orang-orang yang mendengar adanya di rumah dia bersiap-siap dulu ya, membersihkan dirinya, kemudian juga mungkin ya memakai pakaiannya kan begitu. Karena apa? Pada saat asar ini biasanya orang dalam kondisi habis pulang kerja. Nah, ini kan mungkin lagi kelekaran kan begitu. Ya kan tidak siap saat itu. Kemudian subuh ini biasanya kan tidur, ya bangun tidur, maka diperpanjang. Ya mungkin kalau di tempat kita ya tidak sampai setengah jam, ya mungkin 15 menit itu seperti itu sudah cukup. Ya. Jadi dua, ya kitanya yang ya ke masjid lebih awal atau tadi takmirnya. Kalau takmirnya itu sangkut seperempat jam loh Bu. Oh ya berarti kitanya. Ya, begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ya, tidak pakai parfum tapi ruhnya wangi sama saja. Maka ibu-ibu kalau jenengan ya nyuci baju nyetrikanya pakai laundry ya, laundry itu kan ada pewanginya. Sampaikan pewanginya jangan yang strong ya, yang soft saja dan yang segera hilang ya. Jadi jangan, nggak boleh ya, tetap saja nggak pakai parfum tapi ada parfum
pakaiannya ya wangi gitu. Saja kalau aromanya teh itu boleh. Aromanya teh. Nah, seperti saya pakai deodoran Tawas itu baunya green tea, teh itu. Ya, bau teh juga ini ada yang suka. Ya kalau terbau, upayakan pakai deodoran boleh, tapi jangan baunya keluar. Kalau baunya keluar, bau teh, bau kopi, ini kan ada juga yang suka ya. Jadi upayakan tidak berbau. Ya. Artinya bukan berarti kita apek ya. Tapi kita juga seger, tapi tidak kemudian baunya keluar. Ya, deodoran Tawas itu sejatinya sudah bagus karena Tawas itu nggak berbau. Ya. Tapi tadi bau teh. Nah, tehnya itu keluar enggak? Bau keluar enggak? Ya. Bau. Ya, kalau bau jangan. Meskipun bau kopi. Ya. Bau kopi juga jangan. Ya. Ya makanya tadi ada yang sudah tanya. Nah itu kalau kita ya melondrikan baju kita, sampaikan wanginya jangan yang kuat, wanginya yang lembut saja ya sehingga segera hilang dan tadi ya kita juga masih terasa seger ya. Jadi bukan berarti kita terus tidak pakai wanginya sama sekali, bukan. Karena apa? Sabun mandi kita juga wangi ya, sampo kita juga wangi, tapi wanginya kan tidak keluar, iya kan? Ya. Kecuali kalau sampai mencium, memeluk kita bau, kita baru-baru wanginya tercium. Tapi kalau cuma seliringan itu enggak kan, ya nggak bau, nggak apa-apa, itu nggak masalah. Tapi kalau tadi bau laundrynya itu, parfum laundrynya itu sampai kecium, ya jangan. Apa? Ya itu kan iklan, jenengan nggak usah ikut iklan. Ini aturan Rasulullah. Kalau iklan sih ya wong jenenge wong dodolan. Piye carane ben orang tertarik begitu. Ya ibu-ibu kayaknya sampai di sini dulu. Ya, sudah 11:15 ya. Kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya ibu-ibu ya. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan tambahan ilmu kita tentang dinul Islam, dan tentu saja ilmu ini harus diamalkan ya. Karena tidak ada faedahnya kita tambah ilmu tapi tidak tambah pengamalan. Ibu-ibu jadi nggak usah pakai parfum ya, pakai parfumnya habis isya ya, selesaikan sebelum sholat subuh ya, bersama suami. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas salah dan kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.